ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan musyawarah, ya. Musyawarah bagaimana tekniknya, caranya untuk memanggil orang yang sholat ini, ya. Karena karena sahabat ini rumah-rumahnya mereka ada yang dekat, ada yang jauh dari masjid ini. Tapi teknik ini tidak ada, ya, wahyu bahkan dari Jibril sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara untuk memanggil orang sholat ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ini meminta pendapat, saran dari para sahabat. Una bicara du sembiage. Maka salah seorang sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana supaya di sigi di waktu sholat ngarang kali lonceng. Begitu tiba waktu sholat zuhur maka kali lonceng. Maka guys sahabat kalian tilu batu untuk Kristen kak. Kristen itu dari gereja so. Begitu tiba waktu sampai agak ini lonceng kak. Tilu batu tuh Nasrani. Hanya ditolak oleh Nabi. Kemudian ada juga bagaimana supaya kali api. Gai Nabi tilu karena doya majusi kak. Begitu sembilan seroga maka dinyalakan api besar. Api akan tak pernah padam kecuali ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Keluar. Apanya usul-usulan lain? Usul-usulan lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keputusan. Kemudian sahabat pulang. Kemudian malamnya mereka ini, sekalian, ini bukan satu orang, 2-3 orang sahabat bermimpi bahwa salah seorang sahabat beberapa sahabat ini bermimpi diajarkan oleh seorang bagaimana cara untuk mengajar sholat dengan azan ini. Jadi ini lain keputusan Nabi tapi ada seorang sahabat, maka beberapa sahabat kan diajarkan di dalam mimpi bahwa untuk memanggil orang sholat dengan azan Maka besok pagi Nabi SAW mengundang lagi sahabat ini untuk musyawarah, meminta usul dan pendapat sahabat ini caranya. Maka salah seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku bermimpi kepada tadi malam bahwa ada seseorang yang mungkin malaikat ini mengajarkan, ya, seorang mengajar kepada saya bahwa memanggil orang sholat dengan surah azan. Maka dengan ini sekalian, dengan pendapat sahabat, dengan mimpi sahabat ini, maka Nabi SAW menyetujui bahwa untuk memanggil orang salat dengan surat azan. Ini makanya azan ini bukan wahyu bahasa ini mimpi sahabat. Maka Nabi SAW ini menyampaikan, jadi mimpi orang beriman itu ya adalah merupakan daripada sebagian daripada mukjizat, ya, atau ilham, dan ini adalah merupakan mukjizat daripada kenabian, ini daripada mimpi. Maka ente sampai ada menyatakan bahwa jamaah tabligh ini ajaran mimpi, karena untuk membentuk daripada jamaat ini Maulana siapa? Malo Inas ini dia itikaf di masjid Mabawi ini lebih kurang 1 tahun. Bagaimana buat kerja dakwah ini sekalian? Maka jemaah taala dari perintah sholat ini jelas hadisnya perintah yang kati Nabi SAW untuk minta bagaimana cara memanggil orang ini dimusyawarahkan. Maka jemaah taala apalagi perkara kepercayaan agama, jangankan perintah yang sudah jelas, yang perintah yang jelas sekalian, yang tidak jelas begitu buat musyawarah. Maka dalam musyawarah sekalian, ini agama ini bukan perintah yang kecil, ya, perintah yang besar. Seluruh para Nabi SAW ini membuat kerja dakwah, membuat melaksanakan dari perintah-perintah sekalian ini dengan kerja yang ada, dengan usaha yang besar, dengan awali dengan musyawarah. Maka setiap pagi, bahkan setiap Nabi ada kerja sekalian diawali musyawarah. Ketika dia mengirimkan pasukan, maka dia dengan awali musyawarah untuk menentukan, ya,
sebagai sehingga sahabat untuk meminta pendapat-pendapatnya, sehingga dalam kerja ini perlu ada kelipatan semua orang, ya. Tidak ada anggap diri misalnya kita sebagai amir atau sebagai sudah jamaah 4 bulan misalnya Ihsan ke menentukan langsung keputusan, tidak boleh. Kita harus meminta saran pendapat dengan saran, sehingga di dalam musyawarah ini ada keberkahan, sehingga Umar bin Khattab sampaikan, ya, tidak menyesal orang tidak gerugi orang yang itu musyawarah dan tidak merugi orang yang istikharah. Maka saking pentingnya daripada musyawarah ini, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam satu surah dalam Al-Qur'an, namanya surah Asy-Syu'ara. Arti perintah musyawarah ini, ya Bapak sekalian. Ya, surah Asy-Syu'ara, ya. Surah Asy-Syu'ara begitu tinggi yang musyawarah ini Bapak sekalian. Maka di dalam musyawarah ini Bapak sekalian, ya, apalagi musyawarah agama, Masya Allah, begitu besar, begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tafakkur sa'atan khairum min ibadati saat sini sana berpikirnya seseorang untuk agama itu sekalian lebih mulia, lebih tinggi nilainya daripada orang sholat sunnah 60-70 tahun. Begitu tinggi ya sekalian. Maka pentingnya daripada perkara yang sekalian, bagi dalam musyawarah ini hilangkan daripada pikir-pikir dunia, kita berikan usul-usul terbaik, sehingga dalam keputusan kita ini akan menjadi asbab hidayah baik di kampung ini maupun kampus lain. Maka penting perkara yang sekalian, pada musyawarah kita ini berikan usul terbaik, sehingga bagaimana teman-teman bisa terangkat, ada yang keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, sehingga Allah SWT berikan hidayah ke kampung ini, kampus sana. Maka penting perkara insyaallah, manakala ada kata-kata bentakan, insyaallah kita siap angkat kaki dan angkat tangan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau belajar insyaallah.